Terus rumah yang kotor sama merokok. Jadi itu penyebab semua bau badan merajalela di tubuh kita. Gitu. Ih, tangan gue beda banget sama muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel aku. Oke, sesuai judul, penyebab dan cara menghilangkan bau badan. Menurut pengalaman aku, penyebab bau badan atau bau ketiak itu adalah pola hidup kita yang tidak sehat dan bakteri yang bercampur dengan keringat kita gitu. Nah, apa aja penyebab bau badan atau kayak bau ketiak? Menurut pengalaman aku sendiri, aku pernah bau badan juga, dan sampai sekarang juga aku pernah dan sering ngalamin kayak pulang sekolah kayak cium bau kayak agak bau-bau gitu gak sih? Apalagi aku yang sering turun di lapangan, yang maksudnya kayak aktif di lapangan gitu kan, kayak pasti capek banget dan itu tuh banyak keluar keringet yang bercampur dengan bakteri, apalagi yang nggak pernah bersih-bersih gitu. Nah, penyebab yang pertama bau badan itu yang pertama, badan yang terlalu gemuk. Nah, waktu itu juga waktu kemarin-kemarin ngerasa bau badan karena aku ngerasa kayak gemukan gitu. Yang kedua, peradangan kulit. Yang ketiga, toksin dari tubuh, diet yang kurang tepat, males mandi atau mageran ya, kaum rebahan sih ya, emang jarang mandian kalian ngaku. Nah, itu juga penyebab dimana si bakteri-bakteri itu berkembang di tubuh kita, apalagi kita kan kayak misalnya keringetan terus kita tuh gak mandi seharian, gak bisa dibayangin, tapi aku juga sering kayak gitu. Dulu aku tuh sering banget yang namanya kayak pakai baju terus aku keluar, terus aku kayak keringetan gitu, terus aku gantung, jadi nggak aku langsung cuci, aku gantung terus besoknya aku pakai lagi. Di situ timbul kayak bau badan, terus kayak gak enak juga kan. Kalian pernah ngerasain kan kemah 3 hari 3 malam dan kalian tuh nggak pernah ganti baju, pakai bajunya tuh itu pramuka itu kan. Aku pun pernah ngalamin itu semua. Jadi buat kalian yang bau badan dan insecure, wajib tonton ini. Terus ada juga makanan-makanan yang penyebab bau badan itu berkembang. Pertama itu ada seafood, daging merah, terus brokoli, terus ada minuman juga yang beralkohol. Nah, buat temen-temen yang ngerasa pernah atau sering makanan kayak gitu, terus tiba-tiba bau badan, akhir-akhir ini gue bau badan. Nah, kayaknya dari pola makannya juga atau pola hidup yang gak sehat juga. Ternyata telur juga bisa buat badan kita kayak sedikit bau itu. Pokoknya yang makanan yang mengandung sulfur. Terus rumah yang kotor sama merokok, jadi itu penyebab semua bau badan merajalela di tubuh kita gitu. Ih, tangan gue beda banget sama muka. Nah, jadi penyebab bau badan tuh ada 10 ya teman-teman. Yang pertama, kelebihan berat badan, terus jarang ganti pakaian, terus jarang mandi juga, rumah kotor, ngerokok, terus makan makanan yang mengandung sulfur, terus diet yang kurang tepat, terus ada toksin dari tubuh, sama pemakaian deodoran yang kurang tepat. Nah, cara mengatasi atau mencegah penyebab bau badan itu, yang pertama, mandi secara teratur, minimal sehari itu 2 kali mandinya, jangan 2 hari sekali, tapi sehari 2 kali mandinya. Terus gunakan sabun bakteri. Aku waktu itu pakai yang dari Side, yang antibakteri itu sih. Ya Allah. Setelah mandi, keringkan badan dengan benar. Nah, siapa nih yang kalau habis mandi terus kayak gak andukan yang bersih gitu? Kalau misalnya gak andukan, pakai tisu dilap itu juga bisa. Pokoknya bagian daerah lipatan-lipatan tuh wajib banget dikeringin. Nyampe gak dikeringin bakal bau badan sih. Aku pun ngerasain. Terus selalu pakai pakaian yang bersih, terus yang agak longgar juga, jangan yang terlalu ketat. Terus pokoknya yang bersih, pokoknya kalian pakai nih, sekali pakai terus kayak ngerasa kalian keringetan, menurut aku sih ganti terus cuci, sering cuci pakaian. Pokoknya jangan sampai bau, jangan sampai digantung-gantung, itu bakal menimbulkan bakteri-bakteri juga yang baru nempel di tubuh kita. Terus cukur bulu ketiak, minimal aku dua minggu sekali aku pakai. Terus kurangin makan makanan yang berbau-bau bawang atau yang mengandung sulfur. Terus lakukan relaksasi, atau kalian bisa ngelakuin yoga atau senam-senam santai, kayak pokoknya rajin olahraga juga. Jangan lupa buat scrub badan sama scrub buat area ketinya ya, jadi jangan sampai
muka doang yang glowing, hatinya kagak glowing gitu kan ya. Nah, pokoknya kalian harus sebersih mungkin. Jadi mandi juga jangan cuman kayak badan doang yang diperhatiin, kalian daerah-daerah lipatan pun harus kalian perhatiin, malah harus lebih jauh kalian perhatiin daripada badan-badan yang kayak kelihatan doang, sedangkan lipatannya nggak kalian perhatiin. Nah, cukurnya juga dari arah tumbuhnya si bulu, terus cukur lagi daerah yang berlawanan gitu. Nah, pakai deodoran yang tepat dan sampai ada komposisi yang dipakai ke tubuh kalian, apalagi ke hati kalian, apalagi kulit kalian tuh tipenya yang sensitif tuh jangan, menurut aku jauhin yang ada komposisinya tuh alkohol gitu, jauhin, soalnya tuh ngaruh banget, apalagi buat yang sensitif ya, bikin kulit kering juga gitu. Pokoknya kalian lihat-lihat artikel banyak banget. Nah, pemakaian deodoran yang tepat itu kapan? Sebaiknya itu yang tepatnya itu malam hari sebelum tidur, tapi badan kita tuh harus bersih, jangan habis dari luar malamingan terus kayak nggak bersih-bersih langsung tidur pakai deodoran, salah juga. Kayak kalian bersih-bersih terus mau tidur kalian pakai deodorannya terus langsung tidur, soalnya si deodoran itu bekerjanya ketika kita sedang santai atau kayak relax tubuh kitanya, jadi menyerap dengan maksimal dan efektif. Nah, ada makanan juga yang bisa mencegah bau badan. Nah, yang pertama ada bayam, selada air, wortel, terus ada mentimun, yang terakhir ada paprika. Itu yang menurut pengalaman aku, jadi gimana ya, dari bulan kemarin tuh aku pakai, dari bulan kemarin tuh aku tuh bau badan, ngerasa banget bau badan, baunya tuh kayak mantap pokoknya, terus kayak bau bawang gitu badan akunya. Nah, pas aku inget-inget, aku tuh emang sering kayak makan makanan pedes juga, terus makan makanan yang menyengat bau kayak bawang bombay, terus bawang-bawangan, terus aku makan terus aku jarang olahraga banget, terus aku juga jarang mandi, jarang ganti pakaian. Nah, di situ aku mulai kayak sadar, pokoknya kalian harus sadar. Nah, makanya dari sekarang harus bisa rajin bersih-bersih, terus rumah juga harus bersih. Percuma dong kitanya udah bersih, kitanya udah wangi, tapi rumah kita kotor atau bau, sampah-sampah nggak pernah kalian beresin, atau rumahnya baunya nggak enak, kan ngaruh juga ke tubuh kitanya gitu. Nah, cara mengatasi dengan satu ini itu tuh bisa juga, yang pertama pakai daun sirih, terus yang kedua pakai daun beluntas, terus yang ketiga ada jeruk nipis, dan yang keempat ada kemangi. Nah, daun beluntas itu diapain? Setahu aku dibuat lalap. Kalian kalau misalnya di Sunda, di daerah Purwakarta, Karawang, terserah kalian di daerah kalian, pokoknya dilalap jadi kayak makan pecel lele. Nah, di situ harusnya ada daun beluntasnya, kalian pakein, jadi biar barengan gitu, biar masuk ke tubuh kita, terus ngedetoks racun-racun di tubuh kita biar nggak bau badan. Terus daun sirih, setahu aku daun sirih direbus terus diminum airnya juga, terus bisa juga kayak digecek-gecek gitu terus dipakein ke daerah yang bau gitu. Terus buat jeruk nipis juga sama, kalian belah dua terus kayak di scrub, dijadiin scrub gitu kan, kayak seminggu sekali juga bisa kayaknya, soalnya yang penting rutin sih pakainya gitu. Terus kemangi itu direbus, airnya direbus, kemanginya direbus, airnya diminum sehari 2 kali, itu lebih bagus juga buat ngilangin bau badan. Oke, cukup sekian tips cara menghilangkan bau badan dari aku atau bau ketiak. Semoga bermanfaat, jangan lupa dipakai teratur, kitanya harus bersih, rajin olahraga, pokoknya semangat, jangan insecure lagi. Pokoknya kalau misalnya kalian gak malas-malesan, semuanya juga pasti bisa teratasi maksudnya. Ya udah, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.